Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul The PA and the Manhattan Prince. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat kesempatan untuk menjadi asisten pribadi dari seorang pangeran yang tinggal di Amerika. Sebagai seorang asisten, wanita ini ditugaskan untuk membantu kegiatan si pangeran, termasuk merencanakan pesta yang akan diadakan di rumah pangeran tersebut. Ternyata pesta ini merupakan sarana untuk perjodohan, karena pangeran itu harus memilih salah satu putri dari kerajaan lain untuk menjadi tunangannya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di kota New York, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Lucy. Ceritanya, si Lucy ini berprofesi sebagai asisten pribadi yang bersifat sementara atau hanya memiliki kontrak kerja selama beberapa bulan. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir Lucy bekerja pada seorang penulis novel yang bernama Rihanna. Sebenarnya Rihanna ini adalah wanita yang aneh dan sangat sombong, tapi Lucy tetap profesional dalam menjalani karirnya sebagai seorang asisten. Oh Lucy. Hello. Patricia. I'm so glad you called. Sepulangnya dari bekerja, Lucy lalu mampir ke apartemen tetangganya bernama Gloria yang mengundangnya untuk makan malam. Di sana, Lucy bercerita kalau besok dia akan wawancara dengan klien baru yang menurut info dari agensinya adalah seorang pangeran dari kerajaan Pomerasia. I'm hoping it's royalty. I mean, that would mean a whole new level. Mengetahui Lucy adalah wanita pekerja keras, Gloria jadi merasa sedikit khawatir kalau dia nggak ada waktu untuk berkencan atau sekedar menikmati hidupnya. Namun Lucy mengatakan kalau dia butuh banyak pengalaman demi mewujudkan impiannya yang ingin mendirikan agensinya sendiri. Profile, the experience could help me launch my own company. Presidents. That's quite a plan you've got there. It is. Keesokan harinya, Lucy akhirnya tiba di sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh seorang pangeran bernama Rupert. Pada saat itu, Lucy menjadi sangat gugup, sampai-sampai dia nggak sengaja menjatuhkan tumpukan kue yang disediakan bagi sang pangeran. Karena saking paniknya, Lucy langsung memungut kue-kue tersebut dan memberikannya kepada seseorang yang nggak taunya adalah Pangeran Rupert. Nggak lama kemudian, datang pelayan kerajaan bernama James yang meminta Lucy untuk membersihkan dirinya sebelum mereka wawancara mengenai pekerjaannya. Restore yourself in there. Di saat mereka berbicara pekerjaan, James kemudian memberitahu kalau tugas-tugas Lucy kali ini agak berbeda dari yang pernah dia lakukan. Di waktu yang sama, Pangeran Rupert juga masuk ke ruangan itu, sehingga James langsung menyinggung tentang pesta topeng yang akan mereka adakan. First Pomeranian Royal Masked Ball. Sebagai asisten pribadi, Lucy diharapkan bisa membantu penyelenggaraan pesta tersebut, di mana Pangeran Rupert akan mengundang 3 orang putri dari kerajaan lain. Ceritanya, Raja dan Ratu Pomerasia udah merencanakan perjodohan, jadi Pangeran Rupert harus memilih satu dari ketiga putri itu untuk menjadi tunangannya. Prince will choose his bride. Sebelum Lucy pulang, James sempat memberitahu kalau dia juga harus membantu si pangeran untuk menyiapkan wawancara bagi ketiga putri. Selain itu, Pangeran Rupert juga merasa penasaran apa yang menjadi alasan utama Lucy dalam menjalani karirnya sebagai asisten pribadi. Like helping people. Making things right. Waktu masih muda, Lucy pernah kesulitan dalam mengatur waktu dan kegiatannya, sehingga dia ingin membantu orang-orang yang punya masalah seperti dirinya. Dari jawaban itulah, Pangeran Rupert langsung memilih Lucy sebagai asisten pribadinya dan memintanya untuk bekerja di rumah ini mulai besok pagi. When can you start? Can you begin tomorrow? Kemudian di malam harinya, Lucy mengajak Gloria untuk nongkrong di luar rumah sambil bercerita tentang wawancaranya dengan Pangeran Rupert. Di sana, Lucy juga menunjukkan cincin pernikahan dari kerajaan Pomerasia yang suatu hari nanti akan dipakai oleh istri dari sang pangeran. You've got to try that low beauty on. It's for the prince.
Berhubung mereka berbicara tentang pernikahan, Gloria lalu bercerita tentang masa lalunya, di mana dia pernah ingin kawin lari dengan kekasihnya. Namun kekasihnya itu nggak pernah muncul sesuai dengan janji mereka, dan setelah 30 tahun berlalu, Gloria masih penasaran apa yang terjadi pada pria tersebut. So what do we plan to run away together? You never know when you'll meet your soulmate. Keesokan paginya saat Lucy mulai bekerja, dia mendapat peringatan dari James agar nggak terpikat oleh pesona dari Pangeran Rupert. Selain itu, James juga memberitahu agar Lucy berhati-hati dengan ujian-ujian kecil dari si pangeran yang menyebabkan 5 asisten sebelumnya mengundurkan diri. You may need to take a firm hand with him, Lucy. Beberapa saat kemudian, Pangeran Rupert datang menghampiri mereka dan ingin mengajak Lucy untuk mengikuti kegiatannya hari ini. James pun mengetahui kalau Pangeran Rupert ingin memberi ujian bagi Lucy, dan sebagai asisten yang baru, Lucy nggak mau menolak ajakan itu. Lucy is fine, sir. You accept the challenge. Kemudian di siang harinya, mereka berdua datang ke lapangan tenis dan Pangeran Rupert mengatakan kalau dia pernah mengikuti kejuaraan antar pangeran di Eropa. Awalnya, Lucy mengira kalau Pangeran Rupert akan berlatih sendirian, tapi tiba-tiba dia diajak untuk bertanding 1 lawan 1. I won the playoffs with this one. It'll bring you luck. Setelah pertandingan itu selesai, Pangeran Rupert yang akan menghadiri suatu acara, kemudian meminta Lucy pulang ke rumah untuk mengambil naskah pidato yang udah dia tulis. Selain itu, Pangeran Rupert juga menyuruh Lucy untuk berbelanja sebuah hadiah yang akan dia berikan kepada ibunya. I need a gift for my mother. Something that says New York. Go back to the apartment, fetch it, and meet me at the event. Kemudian saat Lucy sampai di rumah, dia mengatakan kepada James kalau Pangeran Rupert menyuruhnya untuk mengambil naskah pidato yang ketinggalan. Tapi ketika mereka mencarinya, Lucy tiba-tiba mendapat telepon dari Pangeran Rupert yang memberitahu kalau naskah itu ternyata udah dia siapkan di kantong jasnya. Don't worry about the speech. I found it. It was in my pocket all along. Lucy yang merasa dikerjain oleh si pangeran, kemudian menjadi sangat marah dan mengancam akan keluar dari pekerjaan ini jika dia terus aja diberikan ujian yang nggak penting. Pangeran Rupert pun akhirnya meminta maaf atas kelakuannya dan berjanji kalau besok mereka akan memulai pekerjaan yang sebenarnya. I'm sorry. Then we can discuss whose job it actually is to make the tea then. Keesokan harinya, Pangeran Rupert dan James tiba-tiba aja merasa resah karena bunga mawar hitam dari kerajaan mereka belum sampai di kota New York. Rencananya bunga itu akan digunakan pada acara menanam tanaman hari ini, jadi Lucy langsung menelpon perusahaan pengiriman agar mengirimnya lebih cepat. On it. Ketika si kurir udah sampai di rumah, ternyata bunga mawar itu udah mati layu, dan Lucy langsung memberitahu kabar tersebut kepada James. Well, there are no leaves or petals on it, so that means it's dead, doesn't it? Lucy pun lalu berinisiatif untuk mengecat bunga mawar biasa, dan untungnya nggak ketahuan oleh orang-orang yang hadir di acara itu. Perfect, Kirsty. And your flower finding skills are excellent. Thank you. Di hari berikutnya, Lucy kemudian membantu Pangeran Rupert untuk menyiapkan daftar undangan di acara pesta topeng. Namun Pangeran Rupert nggak serius dalam menanggapi pekerjaan tersebut dan malah mengajak Lucy untuk makan siang di luar yang belum pernah ia lakukan. All of it. I usually just get brought dishes of food. Move those, please. I mean, one. Setelah mereka selesai memesan makanan, Lucy lalu bercerita tentang ketakutannya terhadap laut dan mengaku kalau dia sama sekali nggak bisa berenang. Di sana, Lucy juga bertanya kenapa Pangeran Rupert nggak bersemangat membahas acara pesta topeng, tapi si pangeran malah mengelak dan pergi mencari makanannya. Not entirely on board with the masked ball. How much to go? Wanted to know if there's a problem I can... Untuk menjawab pertanyaan Lucy tadi siang, Pangeran Rupert kemudian mengaku kalau dia merasa takut untuk mengadakan pesta topeng. Sebenarnya acara itu merupakan tradisi di kerajaannya, tapi Pangeran Rupert ingin menghindar dari tradisi tersebut yang menurutnya telah mengekang hidupnya. It's tradition. Something that I have to go through. Not a lot of caves in New York. Keesokan harinya, Lucy akhirnya membahas acara pesta itu bersama James karena hari ini Pangeran Rupert sedang mengecek perahunya di dermaga dekat rumah.
Nggak lama kemudian, Lucy tiba-tiba mendapat telepon dari Pangeran Rupert yang memintanya agar segera datang menemuinya. Me? Yes, I need my backup. Ketika Lucy sampai di dermaga, Pangeran Rupert lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam kapal sambil minum teh bersama. Di sana, Pangeran Rupert kemudian mengatakan kalau dia ingin menikmati hari-hari terakhirnya sebelum mereka mengadakan acara pesta topeng dan perjodohannya. You don't have to do this if you don't want to. It's your choice. Melihat Pangeran Rupert tampak sedih, Lucy lalu jadi penasaran apakah si pangeran harus menikah dengan wanita yang sama sekali tidak dia cintai. Pangeran Rupert pun memberitahu kalau perjodohan ini udah diatur oleh kedua orang tuanya karena bisa menguntungkan keluarga kerajaan baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Into an agreement which would benefit their families. Well, one of us should be thinking about it. It's a big deal. Keesokan harinya, James dan Lucy kemudian mengadakan sesi wawancara untuk mempertemukan Pangeran Rupert dengan ketiga putri. Yang pertama, Pangeran Rupert dipertemukan dengan putri bernama Caroline yang baru sampai di kota New York tapi udah membuat ulah dengan 2 orang polisi. Our parents had this arranged when we were in nappies. Sejak masih kecil, Rupert dan Caroline ceritanya udah dijodohkan oleh orang tua mereka karena kebetulan kerajaan mereka bersebelahan. Sayangnya, Pangeran Rupert sama sekali nggak ada perasaan apapun karena dia tahu kalau Putri Caroline adalah wanita yang sangat sombong dan nggak pernah menghargai orang-orang. You're wasting your time, Ruth. Just tell them you've... No, I mean getting 2 people suspended. Kemudian yang kedua, Pangeran Rupert dipertemukan dengan putri bernama Isabella yang sangat perfeksionis tentang urusan kerajaan. Dan yang terakhir, mereka lalu bertemu dengan putri bernama Ariella yang hobi menyanyi dan masih bersikap kekanak-kanakan karena selalu dimanjakan oleh ibunya. Mommy said... Setelah wawancara itu selesai, Pangeran Rupert jadi semakin membenci perjodohan dan ingin mengajak Lucy berlayar ke laut untuk menjernihkan pikirannya. Namun malam ini Lucy ada janji untuk menonton pertunjukan balet dari Gloria dan Pangeran Rupert langsung mengatakan kalau dia ingin ikut ke acara itu. But my friend Gloria, the one I told you about, the ex-ballerina. You allowed a +1? Kemudian di malam harinya, Lucy akhirnya mengajak Pangeran Rupert untuk menonton pertunjukan yang sekaligus mengadakan acara amal. Di tempat itu, Pangeran Rupert juga membeli banyak kupon amal dengan harapan dia bisa mendapatkan hadiahnya dan mengajak Lucy untuk makan malam bersama. I think it was the worst line ever. Don't worry, I'll get it this time. Ketika melihat Gloria di atas panggung, Pangeran Rupert tiba-tiba teringat masa lalu di mana Gloria pernah mengadakan pertunjukan di kerajaan Pomerasia. Setelah acara itu selesai, mereka berdua lalu memberi selamat kepada Gloria yang langsung menggoda Lucy agar dia mau menemani sang pangeran untuk makan malam di restoran. Me? Di saat mereka berada di restoran, Pangeran Rupert kemudian bercerita kalau kehidupannya udah diatur tanpa adanya kebebasan untuk memilih. Pangeran Rupert lalu menghubungkan pembicaraan itu dengan perjodohannya, di mana dia merasa yakin kalau ketiga putri tersebut juga memiliki kehidupan yang sama dengan dirinya. Them would choose me if they were free to do so. Sambil mengantar Lucy pulang, Pangeran Rupert kemudian memuji kebaikannya karena selain bekerja, Lucy juga peduli pada perasaan kliennya. Ternyata Pangeran Rupert juga merasa iri dengan kehidupan Lucy karena dia punya kebebasan untuk memilih dan melakukan apapun yang dia inginkan. Maybe that's why you're so dedicated. The right to enjoy your freedom to choose. Keesokan harinya, James dan Lucy kemudian mengajak ketiga putri untuk mencicipi berbagai makanan yang akan dihidangkan di pesta topeng. Namun pada saat itu James bingung mencari keberadaan Pangeran Rupert dan Lucy juga memberitahu kalau dia belum melihatnya sejak mengantarnya pulang kemarin malam. Rather elusive. Not since last night. Last Your Highnesses, the first... Ketika mereka sedang mencicipi makanan, Putri Caroline terus aja memberikan respon negatif dan menentang berbagai pendapat yang diberikan oleh Lucy. Bahkan Putri Caroline juga menghina seorang pelayan, padahal pelayan itu hanya ingin membersihkan sisa makanan dan menggantinya dengan menu yang baru.
Sepulangnya dari bekerja, Lucy langsung curhat kepada Gloria tentang Pangeran Rupert yang menghilang entah kemana. Di sana, Lucy juga bercerita soal perasaan Pangeran Rupert yang ingin menghindar dari perjodohan dan berharap bisa menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. So different when we're alone, away from the royal residence. Mendengar Lucy sangat peduli pada si pangeran, Gloria kemudian mengatakan kalau dia harus jujur tentang perasaannya terhadap Pangeran Rupert. Tentu aja Lucy ragu untuk bersaing dengan ketiga putri, tapi Gloria berusaha mendukungnya dan mengatakan kalau Pangeran Rupert pasti juga memiliki perasaan kepadanya. It's ridiculous. I know I've got to keep my mind on the job. But you both have to take a risk for that to happen. Keesokan paginya, Lucy kemudian datang ke dermaga untuk mencari Pangeran Rupert yang belum pulang ke rumah. Di sana, Pangeran Rupert sempat bertanya soal jadwal mencicipi makanan dan menjadi semakin galau karena sebentar lagi hari perjodohannya akan diselenggarakan. Sepulangnya mereka dari dermaga, James langsung memberitahu Pangeran Rupert kalau hari ini dia dijadwalkan untuk latihan menari dengan ketiga putri. Namun karena ketiga putri itu belum selesai berdandan, Pangeran Rupert lalu ingin mengajak Lucy berdansa untuk menggantikan posisi mereka. You could fill in for them at the rehearsal. Ketika mereka berdua lagi berdansa, Putri Caroline yang melihat kedekatan itu lalu jadi merasa cemburu kepada Lucy. Putri Caroline pun kemudian ingin menjebak Lucy seperti seorang pencuri, tapi perbuatannya itu kebetulan dilihat oleh Putri Ariella. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Rupert dan Lucy yang masih berdansa lalu terbawa perasaan dengan kebersamaan mereka dari beberapa waktu yang lalu. Nggak lama kemudian Putri Caroline datang menghampiri mereka dan dengan kasarnya langsung menyuruh Lucy untuk segera pergi. So much, Lucy. It was a pleasure. I don't know why you're wasting your time. Di saat Lucy keluar dari ruangan pesta, dia nggak sengaja melihat cincin pernikahan yang akan digunakan oleh istri dari Pangeran Rupert. Lucy pun lalu iseng mencoba cincin tersebut, dan ketika ingin melepasnya, cincin itu malah nyangkut di jarinya. Oh, how it stuck. Sebelum berhasil melepas cincin tersebut, ternyata kejadian itu dilihat oleh Pangeran Rupert dan Putri Caroline yang langsung menuduh Lucy sebagai pencuri. Bahkan Putri Caroline juga memanfaatkan momen itu dengan menuduh Lucy sebagai pencuri brosnya sampai dia terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Lucy tiba-tiba mendapat surat dari Pangeran Rupert yang ingin berterima kasih atas kebersamaan mereka. Lucy pun lalu curhat tentang kejadian itu kepada Gloria, dan Gloria mengatakan kalau Pangeran Rupert pasti nggak percaya kalau dia adalah seorang pencuri. I'm sure he knows the truth. Berhubung pesta topeng akan diadakan malam ini, Gloria kemudian berusaha membujuk Lucy agar pergi ke acara itu untuk mengutarakan perasaannya kepada si pangeran. Awalnya Lucy ragu dengan ide tersebut, tapi Gloria kembali mengingatkan kalau Pangeran Rupert sama sekali nggak mencintai salah satu dari ketiga calon istrinya. Yourself, Lucy. Trust and love. Netball. Look wonderful. It's a mass ball and I don't... Setelah mereka berganti pakaian, Gloria langsung mengantar Lucy ke rumah Pangeran Rupert dan diam-diam masuk lewat pintu samping. Sayangnya Lucy ketahuan oleh James dan ketika Gloria masuk, dia jadi merasa terkejut karena James adalah kekasihnya yang menghilang selama 30 tahun. I was at the station. You weren't there. Waktu mereka berdua sepakat untuk kawin lari, ternyata James dan Gloria sama-sama nunggu di stasiun yang berbeda, oleh karena itu mereka nggak bisa saling bertemu. Dari kesalahpahaman itulah, Gloria akhirnya sadar akan arti penting komunikasi, sehingga dia meminta kepada James agar memperbolehkan Lucy untuk bertemu Pangeran Rupert. What do we do now? Chance. Lucy needs hers. Setelah mendapat izin dari James, Lucy kemudian masuk ke acara pesta untuk bertemu dengan Pangeran Rupert. Kemunculan Lucy itu langsung membuat Putri Caroline merasa marah dan menyuruh pelayan istana agar menelpon polisi untuk menangkapnya.
Putri Ariella yang tahu kejadian sebenarnya kemudian membongkar kejahatan Putri Caroline sehingga Pangeran Rupert akhirnya mengusirnya dari rumah. Is it talking to me? I think you should go, Caroline. Pangeran Rupert pun lalu meminta maaf kepada Lucy, dan karena mereka berdua saling mencintai, Pangeran Rupert akhirnya ingin melamar Lucy untuk menjadi tunangannya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The PA and the Manhattan Prince. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.